Nah, di masa lalu di Korea itu yang pakai make up menor berlebihan itu sebenarnya perempuan yang tidak baik. Semakin bangsawan, semakin tinggi derajat sosial atau status sosial seorang perempuan, maka semakin minim kosmetik yang dia pakai. Kalaupun mereka melakukan perawatan kulit itu dilakukan semata-mata untuk alasan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bagaimana kabarnya para sahabat Persada? Semoga sehat selalu dan semangat selalu dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Nah, kembali lagi bersama kami yaitu pada program Persada Talk UAD, dan kita sekarang ditemani oleh Bu Mahni selaku dosen di Persada. Tema yang sekarang ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip bagaimana sih wanita itu berdandan. Apakah wanita itu harus memakai eyeshadow, kemudian boleh nggak sih ketika wanita itu terlihat cantik, boleh terlihat cantik, tapi boleh nggak sih semisal alisnya itu disulam, kemudian pakai bulu mata dan lain-lain sebagainya. Mari kita simak bersama pembahasan prinsip-prinsip berdandan. Kepada Umahni, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ananda, sahabat Persada yang Ibu sayangi, kita bertemu kembali pada kajian Persada Talk. Nah, hari ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip berdandan dalam Islam. Bagaimana aturan-aturan Islam terkait dengan muslimah yang ingin mempercantik dirinya. Sebelum kita lebih detail membahas itu, Ibu perlu sampaikan satu hal terkait dengan pandangan umum ya. Jadi di dalam Islam itu tidak ada aturan-aturan itu tidak terlalu detail, tapi kita perlu pahami ada beberapa prinsip yang kita harus kedepankan dalam hal berdandan ya. Yang pertama kita perlu lihat bagaimana sebenarnya Islam memandang menghias diri itu seperti apa. Jadi sebenarnya Islam itu membolehkan, bahkan menganjurkan umatnya termasuk muslimah untuk menghias diri mereka. Ini misalnya terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman, Ya bani Adama khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, hiaslah diri kalian, pakailah perhiasan kalian pada saat kalian ke masjid atau ke tempat sujud. Nah, jadi Allah memerintahkan umat Islam dalam hal ini untuk menghias diri mereka sebaik mungkin, terutama ketika mau ke masjid. Itu sama dengan begini memahaminya. Ke masjid diperintahkan, dalam kehidupan sehari-hari juga sama. Jadi jangan sampai terbalik. Ya, di kehidupan hari-harinya dandan, pas mau ke masjid nggak dandan, misalnya gitu ya, atau nggak menghias dirinya gitu ya. Jadi terutama kalau ke masjid. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan sehari-hari kita menghias diri, apalagi ketika kita mau beribadah. Ya, kalau kita lihat bahwa berkegiatan sehari-hari itu juga menjadi bagian dari ibadah, maka menghias itu menjadi sebuah tuntutan gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, tidak ada larangan, silakan. Mempercantik diri silakan sebagai bentuk rasa syukur, merawat apa yang sudah Allah berikan itu. Cuma yang jadi persoalan sekarang itu fenomena muslimah berdandan itu cenderung mulai bergeser dari ketentuan-ketentuan yang dibenarkan dalam Islam. Ya, jadi kita lihat sekarang banyak ya di antara yang mendukung atau yang memicu maraknya usaha-usaha tersebut adalah misalnya industri kosmetik, ya, gaya hidup. Wah, sekarang pabrik kosmetik itu di mana-mana ada, ya. Mulai dari yang paling bagus sampai yang paling KW ada. Kemudian gaya hidup didukung lagi
oleh keberadaan media sosial. Kita bisa lihat fenomenanya tuh, tutorial make up. Nah, ini mungkin Anda juga termasuk salah satu pengikut setia vlog tutorial make up tertentu gitu ya. Kemudian apalagi mungkin ada juga di antara Anda yang menjadi beauty influencer. Nah, jadi menjadi bukan model, dia malah menjadi trendsetter. Wah, jadi trend motif apa gitu ya, kita bisa lihat. Coba lihat sekarang itu di media sosial. Nah, Ibu tahu juga walaupun nggak pakai tapi mengikuti lah untuk kepentingan pengajian ini ya. Macam-macam alis buat alis. Alis mulai dari yang lurus seperti pedang sampai yang bergelombang. Nah, jadi untuk alis saja ya, macam-macam itu ya. Jadi mereka menghabiskan waktu untuk menghias diri mereka sedemikian rupa. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi tidak salah dalam menghias diri, cuma menghias diri yang bagaimana yang harusnya dilaksanakan atau yang dikerjakan sehingga itu tidak menyalahi syariat. Baik, di sini Ibu akan bahas beberapa saja. Jadi ada beberapa prinsip dalam berhias yang harus diperhatikan oleh muslimah agar berhiasnya itu menjadi bagian dari ibadah, tidak menjadi bagian dari maksiat. Oke. Yang pertama, ketika berhias, ya, jadikan berhias itu sebagai bagian dari ibadah. Jadi niatnya itu karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang, karena itu jadi kriya tuh. Apalagi sampai diniatkan untuk menarik perhatian laki-laki. Nah, ini jangan sampai. Jadi niat karena Allah, karena memang berhias itu perintah Allah, maka kita harus berhias. Jangan memperlihatkan diri kita sebagai orang terlantar gitu, teraniaya. Ini kok nggak merawat dirinya? Oh, ini bagian dari sunnah. Enggak ada. Disuruh berhias kita itu. Tapi tadi yang pertama jangan berniat karena Allah. Jadi kenapa saya harus berhias? Karena berhias itu adalah bagian dari ibadah, perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ketika kita mengenakan kosmetik, pilihan kosmetik itu harus halal dan thayyib. Nah, jadi bukan hanya makanan ya. Jadi bisa dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 88. Jadi kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal. Tapi dalam konteks ini halal itu tidak hanya terbatas pada makanan saja. Sebagai muslimah, kita harus perlu aware, peduli dengan kehalalan kosmetik yang kita pakai. Karena sekarang banyak sekali, karena produsen kosmetik itu sebagian besar bukan dari negara muslim. Yang paling banyak di pasaran itu, kalau Anda bisa lihat, itu produk dari Cina, yang notabene ada sih muslim Cina, atau Tiongkok, sekarang namanya Tiongkok, tapi lebih banyak yang non muslim kan. Nah, jadi dikhawatirkan nanti produk-produk yang mereka hasilkan itu tidak halal. Halal itu sesuai, jadi bahan baku, prosesnya itu menggunakan bahan-bahan yang dibenarkan dalam Islam. Misalkan tidak mengandung alkohol, tidak mengandung babi misalnya, karena banyak gitu. Bahkan sekarang brush alis saja itu dari, atau untuk blush on itu juga dari bulu babi. Jangan sampai dipakai lah. Yang kedua, thayyib. Thayyib itu apa? Tidak membahayakan. Jadi menurut misalkan ilmu kesehatan, jadi bahan baku yang dipakai dalam bahan kosmetik itu tidak membahayakan kulit, misalnya tidak mengandung hidrokinon lebih dari 2%, itu kan ada tolak ukurnya ya. Nah, jadi gampang sekarang ini, mau tahu apakah label kosmetik kita halal, lihat aja labelnya. Jadi pas beli kosmetik, lihat ada label halal nggak. Yang selama ini mungkin masih terbatas pada makanan, sekarang kita sudah harus naikkan tarafnya itu tidak hanya di makanan tapi juga di kosmetik ya. Baik, yang ketiga, yang kita pakai itu tidak boleh membahayakan. Tadi bagian dari thayyib, tapi ini lebih spesifik ya. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali penggunaan kosmetik itu yang, atau alat-alat yang digunakan untuk berhias itu yang bisa membahayakan tubuh. Misalnya krim pemutih, ini yang paling sering ini. Jadi kenapa itu ya? Karena iklan kecantikan itu kadang-kadang sangat didikte oleh iklan. Coba lihat kok. Siapa yang dianggap cantik? Berdasarkan iklan. Iklan itu yang bilang cantik itu putih, ramping, gitu. Jadi standar cantik itu. Jadi semua rata-rata orang ingin putih. Padahal orang Indonesia itu punya fitrah alami, kulitnya itu sawo matang atau lebih sering sawo kematangan. Ya. Jadi, ini rame-rame beli produk pemutih. Padahal produk pemutih itu sangat berbahaya. Bisa memicu munculnya kanker kulit. Kalau memang bahannya tidak aman. Ya, sekarang maaf ya, rata-rata kan beli yang penting murah. Murah, padahal nggak aman. Jadi
jangan membahayakan ya. Wah, karena Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan dorong diri kalian sendiri ke dalam kehancuran, kebinasaan. Nah, itu. Yang keempat, pada saat mengenakan kosmetik tidak berlebihan. Ya. Itu di kulu washrabu wala tusrifu. Lagi-lagi di makanan, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai yang berlebihan. Ya, berlebihan itu di mana? Ya tadi maaf, pakai pemerah, ya mungkin sempat ada tren ya, semuanya merah di bawah mata, ini merah, jadi maaf seperti habis direbus ya, ada bilang kayak kepiting rebus apa udang rebus, merah semua sampai di bawah mata ini, jadi lipstick semuanya dipakai di bibir, di pipi, di mata semuanya, jadi merah. Nah, kalau ada satu prinsip, bahkan desainer bukan desainer maaf, perias wajah itu mengatakan ini ada satu prinsip ya, less is best. Semakin sederhana, make up itu semakin bagus sebenarnya. Nah, tapi kecenderungannya malah berlebihan. Pakai lipstick 1 kilo udah kelihatan. Ya, pakai parfum, orangnya sudah pergi 3 hari yang lalu, baunya masih ketinggalan. Nah, misalnya sih kayak gitu. Jadi sangat berlebihan dalam. Jadi satu hal ya perlu dipahami. Jadi ketika bermake up ini kadang-kadang yang atau berdandan ini, yang berdandan itu yang hobi terutama gitu ya, perlu baca buku juga. Kenapa? Biar tahu sejarah kosmetik itu seperti apa terkait dengan berlebihan ini. Jadi sebenarnya orang-orang yang suka memakai kosmetik berlebihan itu sebenarnya lupa sejarah. Itu tidak pernah baca sejarah kosmetik. Kemarin ada sebuah program TV yang ibu tonton, itu bagus. Misal di masa lalu nih, yang paling sering kan sekarang sangat ini sama Korea ya, orientasinya sekarang apapun, mulai musik, film, kosmetik semuanya Korea oriented. Kebetulan kemarin tuh programnya itu tentang bagaimana budaya kosmetik, kenapa kosmetik Korea itu sekarang mendunia itu, cerita sejarahnya. Ternyata di Korea itu orang-orang yang pakai, coba lihat sekarang bintang film Korea itu kan pakai make up tapi seperti tidak pakai make up. Iya. Kenapa? Karena memang standar mereka itu semakin sedikit, semakin tipis make up itu semakin baik. Nah, di masa lalu di Korea itu yang pakai make up menor berlebihan itu sebenarnya perempuan yang tidak baik. Semakin bangsawan, semakin tinggi derajat sosial atau status sosial seorang perempuan, maka semakin minim kosmetik yang dia pakai. Kalaupun mereka melakukan perawatan kulit itu dilakukan semata-mata untuk alasan kesehatan. Oh, jadi itu sampai dicobakan itu apa saja produk kosmetik yang dipakai para perempuan. Mereka tidak pakai pemerah itu enggak, itu hanya digunakan oleh maaf ya wanita-wanita penghibur. Semakin bangsawan, makin tinggi derajat seorang perempuan, maka dia semakin minimalis dalam menggunakan make up. Nah, jadi jangan sampai salah ini, ya. Dan bisa dilacak di sejarah kosmetik di masa lalu itu. Rata-rata yang pakai, coba lihat di Jepang juga, itu geisha namanya. Itu make upnya kan luar biasa minornya, karena memang mereka harus menarik perhatian. Nah, jadi jangan sampai kita disalahpahami gara-gara salah milih make up tadi. Jadi pakai sesederhana mungkin, gitu ya. Yang berikutnya. Kita perlu sampaikan juga bahwa dalam bermake up ini jangan berlebihan dari sisi mengkoleksi. Nah, ini semua dibeli. Ya. Berlebihan dalam penggunaan dana pembelian kosmetik, berlebihan dalam waktu mengaplikasikan kosmetik itu. Untuk beli make up ini itu masuk salon untuk 1 bulan, ibu tanya tuh ya, terus terang aja nih. Ada mahasiswa ibu yang ibu tegur gara-gara pakai bulu mata. Jadi dia sulam bulu mata apa tuh ya? Apa namanya sekarang istilahnya tuh? Penting bulu matanya disambung. Nah, 1 minggu tahannya, harganya 250.000. Hanya bisa bertahan 1 minggu, biayanya 250 kan? Kenapa tidak menggunakan uang itu untuk yang lebih penting? Untuk infak, beli buku, misalkan ya, beli kuota untuk belajar, nah itu jauh lebih bermanfaat. Karena begini Ananda semua, kecantikan itu sesuatu yang sifatnya tidak bertahan. Umur gitu ya, itu akan secara perlahan menghilangkan kecantikan fisik itu. Jadi untuk apa kita terlalu berorientasi, terlalu terobsesi dengan punya fisik yang apa ya, luar biasa sampai tua loh. Bukankah jauh lebih penting kalau yang kita pertahankan itu kecantikan yang lain yang lebih abadi? Jadi selalu merawat diri tapi lupa merawat hati. Wajah aja yang dirawat tapi hati nggak dirawat.
gitu. Jadi tidak berlebihan, menghabiskan waktu untuk makeup. Jadi untuk tutorial makeup itu rata-rata makeup sudah bisa jadi all out itu ya, mulai dari kompres segala macam bisa 1 jam lebih lah. Kalau mungkin yang profesional cepat lah, tapi kalau yang masih amatir bisa 1 jam. Untuk dandan habis 1 jam, untuk ngaji nggak ada waktu. Jadi harus seimbang. Jangan sampai waktu habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, dalam sebuah hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Semakin sempurna Islam seseorang, maka dia semakin meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti itu. Jadi dalam hal ini perlu ada edukasi ya, untuk mungkin untuk produsen kosmetik, untuk pelanggan atau pengguna kosmetik juga. Mana yang baik untuk dirinya, mana yang berbahaya, mana yang penting untuk dirinya dalam berdandan, mana yang tidak penting. Mungkin itu, Mbak. Ini Bu, ada 2 pertanyaan ya dari saya sendiri dan teman saya. Yang pertama itu pertanyaannya adalah bagaimana sih cara memilih make up yang baik? Karena tadi kan Ibu bilangnya kan yang toyib kayak gitu kan. Tapi ada juga dia itu kosmetiknya udah baik, akan tetapi kalau kosmetik yang baik itu kan harus ngetes hewan kayak gitu kan. Padahal itu kan posisinya kan menyiksa hewan tersebut. Nah itu gimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu wanita kan memang ingin terlihat cantik kan, sama siapapun kayak gitu posisinya. Tapi kan untuk ibadah. Tapi ada juga karena pengen terlihat cantik di depan lelaki, dia itu sampai nyedot lemak ya, maksudnya jadi tembem bingung. Nah itu seberani-beraninya nyedot lemak biar kelihatan tirus dan cantik kayak gitu. Itu gimana Bu? Baik. Untuk yang pertama, memang produk kosmetik itu dibuat dengan proses tertentu ya. Jadi sebenarnya percobaan terhadap hewan tidak jadi masalah selama itu memenuhi kode etik. Jadi dalam ilmu itu ada kode etik penelitian. Jadi selama itu lolos nggak ada masalah. Mencobakan itu ke hewan, bukan menyiksa. Jadi ada memang kode etik yang harus diikuti dalam proses uji coba laboratorium terhadap hewan. Jadi selama proses itu dilakukan dengan benar dan tepat, maka tidak ada masalah dengan itu. Jadi tidak salah ya mencobakan produk kosmetik ke hewan. Yang hal ini bukan kosmetik yang itu ya, tapi misalkan kosmetik yang disuntikan atau diapakan nggak ada masalah. Yang kedua, itu yang jadi persoalan. Jadi gini, berdandan itu sebaiknya tidak sampai merubah ciptaan Allah. Jadi kalau pipi tembem, ada orang memang terlahir dengan, karena memang punya postur begini, pipi seperti itu kadang-kadang dipengaruhi oleh faktor turunan yang tidak bisa dirubah dengan mudah. Jadi sebenarnya menerima apa yang Allah berikan kepada kita itu dengan ikhlas itu jauh lebih baik. Karena kalau kita sebenarnya menggugat ya, banyak yang komplain, wah kenapa hidung saya lebar, kenapa badan saya mekar gitu ya. Sebenarnya kita yang bahasanya itu kenanya di tauhid loh Mbak. Yang kita komplain tuh yang Maha Pencipta. Ya, Allah tuh sudah menciptakan kita dengan bentuk yang terbaik, tidak terbantahkan dengan kekuasaannya, dengan pengetahuannya. Allah sudah menciptakannya dengan bentuk terbaik. Jadi kita tidak perlu mengeluh ini dan itu lagi tentang tubuh kita ini. Terima, gitu ya. Itu yang sikap yang harusnya kita kedepankan. Kalau perubahan fisik itu, jadi prinsipnya gini, kalau perubahan fisik itu dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan estetik, itu tidak dibenarkan. Nah, boleh merubah fisik, pertimbangannya medis. Jadi itu aja yang dilihat. Kalau perubahannya itu estetis, nggak boleh, haram gitu ya. Tapi kalau perubahannya medis, silakan. Bahkan kadang-kadang diwajibkan gitu. Orang yang mengalami luka bakar, dia harus rubah supaya anaknya tidak shock melihat ibunya gitu ya. Dirubah, dioperasi plastik, silakan. Tapi ini sudah bagus, cuma kurang tirus, ditiruskan, disedot, potong, bahkan potong. Syukur kalau potongnya berhasil. Kadang-kadang potong itu sering gagal loh. Nah itu bagian tadi. Jangan sampai menyiksa diri itu. Jadi berlebihan dalam sampai harus dipotong, dan itu kemudian menyebabkan diri kita menjadi terzalimi. Kezaliman yang kita datangkan sendiri. Nah itu nggak boleh. Terima saja. Baik, terima kasih kepada Bu Mahni. Sama-sama. Yang sudah menjelaskan banyak hal tentang bagaimana prinsip-prinsip wanita ketika berdandan. Nah itu sangat bermanfaat banget ya buat para muslimah, bagi para laki juga, karena laki kan ujung-ujungnya kan nanti jadi suami, jadi harus menasihati kepada si istrinya.
Semoga bermanfaat buat saya sendiri, kemudian buat sahabat Persada juga. Nah, bagi teman-teman yang belum like, share, komen, dan subscribe video ini, maka silakan like, share, and subscribe video ini. Dan jangan lupa di-share juga, karena posisinya karena ketika kita nge-share, berarti kita itu sudah beramal soleh, bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk kajian pada kali ini. Nun walaqalam yawma yasturun, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.